Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Mayang adalah seorang wanita muda berusia 20 tahun dengan paras cantik yang memikat siapa saja yang melihatnya. Rambut panjangnya yang hitam legam seringkali diikat sederhana. Sementara kulitnya yang kecoklatan menunjukkan betapa giginya ia menghadapi kerasnya hidup. Setiap pagi Mayang keluar dari rumah kecilnya dengan keranjang berisi botol-botol jamu di tangan, yang siap menawarkan ramuan tradisional yang ia buat sendiri kepada para pelanggannya. Mayang hidup hanya bersama neneknya, Nek Luwiyah, seorang wanita tua berusia hampir 70 tahun. Kehidupan mereka tidak pernah mudah. Orang tua Mayang meninggal dunia saat ia masih kecil dalam sebuah kecelakaan tragis. Mobil yang mereka tumpangi tergelincir di jalan licin karena hujan deras dan menghantam tebing curam. Mayang yang kala itu baru berusia 5 tahun berhasil selamat karena berada di kursi belakang dengan sabuk pengaman terpasang. Namun sejak hari itu, hidupnya telah berubah total menjadi yatim piatu dan hanya memiliki Nek Luwiyah sebagai keluarganya. Nek Luwiyah membawa Mayang ke desa kecil di pinggiran kota setelah tragedi itu. Rumah mereka sederhana, hanya terbuat dari kayu dengan atap genteng tua yang seringkali bocor saat hujan. Meski demikian, Nek Luwiyah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Mayang, meskipun Mayang bukanlah cucu kandungnya sendiri. Namun keterbatasan finansial membuat Mayang tidak bisa bersekolah seperti anak-anak yang lain pada umumnya. Ia hanya belajar membaca dan menulis dari Nek Luwiyah yang dulunya sempat menjadi guru sekolah dasar sebelum dia pensiun. Meski tak berpendidikan tinggi, Mayang memiliki semangat hidup yang sangat luar biasa. Sejak usianya menginjak remaja, ia mulai membantu Nek Luwiyah membuat jamu. Resep-resep jamu itu diwariskan dari nenek moyangnya dan sudah dikenal sebagai jamu tradisional berkualitas yang ada di desa mereka. Setiap hari Mayang bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan bahan-bahan seperti kunyit, jahe, temulawak, dan juga berbagai rempah-rempah yang lainnya. Dengan telaten, ia mulai mencuci, memotong, dan merebus bahan-bahan tersebut hingga menjadi jamu yang siap untuk dijual. Mayang berkeliling desa dengan berjalan kaki membawa keranjang penuh botol-botol jamu di pundaknya. Senyum manisnya selalu menjadi daya tarik bagi para pelanggan. Ia tak hanya menjual jamu, tetapi juga membawa keceriaan di setiap rumah yang ia datangi. Bagi sebagian besar warga desa, Mayang bukan hanya seorang penjual tetapi juga teman berbincang yang ramah. Namun hidup Mayang ini bukan tanpa cobaan. Terkadang hasil penjualan jamu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apalagi kesehatan Nek Luwiyah yang semakin menurun membuat Mayang harus bekerja lebih keras. Ia seringkali menahan lapar demi memastikan neneknya mendapat makanan yang cukup. Di malam hari, ketika tubuhnya lelah setelah seharian berkeliling, Mayang tetap menyempatkan diri untuk memijat kaki Nek Luwiyah dan mendengarkan cerita-cerita masa lalu yang selalu menjadi penghibur di hati mereka. Meskipun hidup penuh perjuangan, Mayang tidak pernah menyerah. Ia memiliki mimpi sederhana, ingin melihat Nek Luwiyah hidup lebih nyaman dan sehat. Ia juga berharap suatu hari nanti ia bisa memiliki kios kecil di pasar agar tidak perlu berkeliling setiap hari. Namun untuk saat ini, Mayang menjalani hidupnya dengan ikhlas. Baginya kebahagiaan Nek Luwiyah adalah segalanya. Setiap malam sebelum tidur, Mayang selalu berdoa. Ia memohon kekuatan kepada Tuhan untuk terus bisa menjalani dan merawat neneknya.
Dalam hatinya, Mayang percaya bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar, meski ia belum tahu apa itu. Sementara itu, ia akan terus melangkah dengan keyakinan dan senyuman, membawa keranjang jamunya dan semangat hidup yang tak pernah padam dari dirinya. Kecantikan Mayang memang menjadi perhatian banyak orang di desa. Wajahnya yang alami tanpa riasan dan senyumnya yang tulus membuatnya tampak berbeda dari kebanyakan wanita lainnya. Setiap kali ia berjalan dengan keranjang jamu di pundaknya, para lelaki seringkali melontarkan godaan. "Dek Mayang, jamunya bikin sehat atau bikin rindu sih?" tanya seorang lelaki. Mayang hanya tersenyum sopan dan menjawab, "Ya kalau bapak rutin minum, insya Allah badan bapak jadi sehat." Begitulah sikap Mayang. Ia tidak pernah marah atau tersinggung dengan candaan seperti itu. Baginya selama mereka membeli jamunya, semua itu tidak menjadi masalah. Toh ia sudah terbiasa dengan situasi seperti itu sejak pertama kali mulai berdagang. Ia tahu bahwa di balik godaan itu, ada orang-orang yang sebenarnya menghormati kerja kerasnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang sengaja membeli jamu lebih banyak untuk membantu Mayang. Namun godaan dari lelaki desa bukanlah satu-satunya hal yang harus dihadapi Mayang. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup mereka, ia juga mulai memperluas wilayah penjualannya. Ia seringkali berjualan sampai ke kampung sebelah. Salah satu tempat yang sering ia datangi adalah proyek-proyek pembangunan. Di sana, para pekerja proyek biasanya membutuhkan jamu untuk menjaga stamina mereka setelah seharian bekerja keras di bawah terik matahari. Setiap pagi setelah berkeliling di desa sendiri, Mayang melangkahkan kakinya menuju kampung sebelah. Dengan berjalan kaki sejauh beberapa kilometer, ia membawa keranjangnya yang semakin berat karena botol-botol jamu yang ia bawa lebih banyak. Di proyek-proyek itu, Mayang kembali menjadi pusat perhatian. Para pekerja seringkali memanggilnya dengan nada bercanda, atau bahkan mencoba menarik perhatiannya dengan berbagai cara. Mayang, kamu kok nggak kerja di sini saja toh Yang? Nanti kan aku yang jaga kamu." ujar seorang pekerja muda sambil tertawa lebar. Mayang hanya tersenyum dan menjawab dengan nada bercanda. "Ya kalau saya bekerja di sini, nanti siapa yang bikin jamunya, Mas?" Candaan seperti itu sudah menjadi hal biasa bagi Mayang. Ia selalu tahu cara menanggapinya dengan santai, tanpa memberi harapan atau menimbulkan konflik. Meski begitu, ia tetap menjaga batas agar tidak terlalu akrab dengan para lelaki. Baginya fokus utamanya adalah berdagang, bukan mencari perhatian. Ia juga selalu memastikan untuk pulang sebelum hari terlalu sore, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di tengah kerasnya hidup, Mayang seringkali merenung. Ia tahu bahwa pekerjaannya sebagai penjual jamu tidaklah mudah, apalagi sebagai seorang wanita muda yang harus berkeliling sendirian. Namun ia juga sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara yang ia miliki untuk menghidupi dirinya dan juga Nek Luwiyah. Setiap langkah yang ia ambil, setiap senyuman yang ia berikan kepada pelanggan, semuanya dilakukan dengan penuh keikhlasan dan juga harapan. Di proyek-proyek itu pula, Mayang bertemu banyak orang dengan cerita hidup yang beragam. Ada yang meninggalkan keluarganya di kampung halaman demi mencari nafkah. Ada juga yang sudah bekerja bertahun-tahun tanpa kepastian. Dan ada pula yang seperti dirinya, berjuang keras demi orang-orang yang mereka cintai. Interaksi dengan mereka membuat Mayang semakin memahami arti kerja keras dan juga pengorbanan. Ia merasa tidak sendirian dalam perjuangan hidup ini. Namun tidak semua lelaki yang ia temui bersikap sopan. Ada kalanya Mayang harus menghadapi orang-orang yang mencoba mengambil kesempatan, karena ia adalah seorang wanita yang cantik dan juga body seksi. Beberapa kali ia juga merasa tidak nyaman dengan tatapan atau perkataan yang dilontarkan oleh pekerja proyek tertentu. Dalam situasi seperti itu, Mayang selalu berusaha menjaga jarak dan menyelesaikan urusannya dengan cepat.
Ia belajar untuk bersikap tegas dengan apa harus bersikap kasar. Singkat cerita, suatu hari, saat Mayang sedang menjajakan jamunya di salah satu proyek, tiba-tiba saat itu ada seorang pria muda bernama Arman mendekatinya. Arman adalah seorang mandor muda di proyek itu. Meski usianya saat itu masih 25 tahun, ia memiliki pembawaan yang tenang dan juga sopan. Mbak Mayang, boleh beli jamunya mbak? Katanya jamu kunyit asamnya bagus untuk stamina. Tanya Arman dengan nada ramah. Mayang mengangguk dan segera mengambil botol jamu dari keranjang. Iya mas, ini jamu kunyit asamnya. Kalau diminum rutin, badan mas jadi segar, jawabnya. Sejak hari itu pun Arman sering membeli jamu dari Mayang. Tidak seperti kebanyakan pekerja lain, Arman tidak pernah melontarkan godaan atau bercanda yang berlebihan. Ia justru lebih banyak bertanya tentang proses pembuatan jamu dan bagaimana Mayang menjalani hidupnya. Mayang merasa nyaman berbicara dengan Arman, meskipun ia tetap menjaga jarak saat itu. Arman yang diam-diam terkesan dengan ketulusan dan kerja keras Mayang, mulai sering membantu gadis itu, seperti membawakan keranjang jamunya atau memberikan tumpangan saat hari sudah terlalu sore. Kalau Mbak Mayang capek jalan, nanti bilang saja ya Mbak, biar saya bisa antar Mbak pulang, ujar Arman suatu kali. Namun Mayang selalu menolak dengan halus kepadanya. Baginya menerima bantuan dari lelaki seperti Arman nantinya bisa menimbulkan salah paham, baik di antara para pekerja maupun di desanya sendiri. Ia tentunya tidak ingin reputasinya sebagai wanita mandiri tercoreng hanya karena dianggap terlalu dekat dengan seorang pria. Hari-hari terus berlalu dan Mayang tetap menjalani rutinitasnya dengan semangat. Pencatingannya memang sering menjadi pusat perhatian, tetapi hal itu bukanlah hal yang membuatnya berpuas diri. Mayang tahu bahwa setiap hidup ini lebih dari sekedar penampilan. Ia juga harus terus bekerja keras dan menjaga nama baiknya agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk neneknya. Dengan segala suka dan dukanya, Mayang terus melangkah membawa harapan dalam setiap botol jamu yang ia jual. Sementara di rumah, Nelawia sedang terbaring lemah di ranjang kecilnya. Sekarang tubuhnya yang kurus semakin tampak rapuh, dan batuk-batuk kecil sering terdengar dari kamar itu. Mayang seperti biasa berusaha melakukan yang terbaik untuk merawat neneknya. Ia menyiapkan bubur hangat dan segelas teh manis, lalu mendekati sang nenek dengan penuh perhatian. Nek, ayo makan dulu nek. Mayang sudah siapkan bubur hangat, ujar Mayang dengan lembut sambil membantu neneknya duduk. Nek Luwia tersenyum tipis meski wajahnya tampak lelah. Terima kasih Ando, katanya dengan suara yang terdengar lemah. Sambil menyuapi neneknya, Mayang tidak henti-hentinya berdoa dalam hati agar Nek Luwia ini segera diberi kesembuhan. Meski ia tahu bahwa usia neneknya sudah lanjut dan kondisi-kondisi kesehatannya semakin menurun, Mayang tetap berharap bisa lebih lama bersama neneknya. Setelah makan selesai, Nek Luwia pun memandang Mayang dengan tatapan yang dalam, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Mayang, sini duduk di dekat nenek, ujarnya dengan pelan. Mayang menurut dan duduk di tepi ranjang. Ada apa ya nek? Nenek ingin bicara sesuatu Nek. Kamu tahu kan, umur nenek mungkin tidak akan lama lagi. Nenek cuma ingin memastikan satu hal sebelum nenek pergi, kata Nek Luwia dengan suara bergetar. Nek, nenek jangan bicara seperti itu nek. Mayang masih ingin bersama nenek. Nenek pasti bisa sembuh nek, jawab Mayang sambil menggenggam tangan neneknya yang keriput. Tapi hidup ini Nduk, gak ada yang tahu sampai kapan.
Nenek cuma ingin kamu menikah sebelum nenek meninggal. Kalau ada lelaki baik yang mencintaimu dan bisa melindungimu, kamu jangan ditolak ya, Nduk. Mayang terdiam. Kata-kata itu menyesakkan dadanya. Ia tahu neneknya hanya ingin yang terbaik untuknya. Tetapi menikah ada hal yang belum pernah ia pikirkan serius-serius. Selama ini fokus Mayang hanya pada bekerja dan merawat neneknya. Ia tidak ingin membebani pikirannya dengan urusan asmara. Iya, Nek. Mayang dengar. Jawabnya dengan lirih. Ia hanya untuk menenangkan hati neneknya. Dalam hatinya, Mayang masih ragu-ragu. Keesokan harinya seperti biasa, Mayang pun bersiap untuk berjualan. Ia bangun lebih awal memastikan neneknya makan pagi terlebih dahulu sebelum ia meninggalkan rumah. Setelah memastikan semuanya beres, Mayang melangkah pergi dengan keranjang jamunya. Hari itu Mayang memutuskan untuk menjual jamunya ke kampung sebelah. Seperti biasa, namun kali ini ia memutuskan untuk melewati jalan yang berbeda. Sebuah jalan yang melintasi kebun karet. Jalan itu lebih sepi, tetapi lebih cepat sampai ke proyek tempat ia biasa berjualan. Saat berjalan di tengah kebun karet, Mayang dikejutkan oleh sekelompok lelaki yang berdiri di tengah jalan. Mereka adalah para pekerja proyek yang pernah membeli jamu darinya. Awalnya Mayang berpikir mereka ingin membeli lagi seperti biasa. "Mayang, sini, kami mau beli jamu," teriak salah seorang dari mereka. Mayang mendekat dengan senyumnya yang ramah. "Iya mas, mau jamu apa? Kunyit asam, beras kencur atau yang lain?" Namun wajah-wajah mereka tidak menunjukkan niat baik. Salah seorang dari mereka yang berbadan besar dan bertato mendekat sambil tertawa. Gak usah sok jualan deh Mayang. Kami mau jamunya gratis. Gimana?" Maaf mas, Mayang gak bisa kasih gratis. Ini kan buat kebutuhan Mayang dan nenek di rumah. Tapi kamu ini cantik banget loh Yang. Masa enggak sih bisa kasih kami sedikit bonus? Ujar lelaki lain sambil mendekat. Ternyata lelaki-lelaki itu bukanlah pekerja proyek yang kemarin, melainkan itu adalah pekerja proyek di kebun karet. Saat godaan-godaan itu datang, Mayang mulai merasa tidak nyaman. Ia pun mundur selangkah mencoba sedikit menjaga jarak. "Maaf mas, kalau nggak beli, Mayang mau pergi dulu ya." Namun setelah ia mau pergi, salah satu dari mereka meraih keranjang jamunya. Nggak usah buru-buru toh, kita kan belum selesai," katanya dengan nada mengancam. Mayang berusaha merebut kembali keranjangnya, tetapi mereka malah tertawa dan semakin kurang ajar. Salah seorang mencoba menyentuh tangan Mayang, membuatnya semakin ketakutan. "Mas, jangan macam-macam ya. Tolong kembalikan keranjang saya," teriak Mayang dengan suara bergetar. Mereka hanya tertawa tak menghindarkan permintaan Mayang. Beberapa dari mereka pun mulai mengepungnya, membuat Mayang tidak punya jalan keluar. Air matanya mulai mengalir tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. "Mas, sudah cukup mas. Jangan macam-macam sama saya," jeritnya sambil mencoba melepaskan diri. Namun para lelaki itu hanya semakin meremehkannya. Mayang akhirnya menangis sambil memohon agar mereka melepaskannya. Kejadian itu benar-benar membuatnya merasa terpojok dan juga tak berdaya. Untungnya saat itu seorang petani yang kebetulan melintas di dekat kebun itu mendengar keributannya. Ia pun berteriak dari kejauhan, "Hei, apa yang kalian lakukan di sana? Pergi, atau saya laporkan lo ke kepala desa." Mendengar ancaman itu, gerombolan lelaki itu pun akhirnya pergi, meninggalkan Mayang yang masih gemetar dan menangis. Petani itu mendekat dan membantu Mayang mengumpulkan botol-botol jamunya yang berceceran di tanah. "Mayang, kamu gak apa-apa kan, Duk?" tanya petani itu dengan nada khawatir. Mayang mengangguk pelan, meskipun hatinya masih terasa kacau.
Terima kasih ya Pak. Kalau Bapak nggak datang, saya nggak tahu apa yang akan terjadi Pak. Setelah mengucapkan terima kasih, Mayang pun memutuskan untuk pulang. Ia tidak melanjutkan dagangannya hari itu. Hatinya terlalu terluka dan tubuhnya masih gemetar karena kejadian tadi. Sesampainya di rumah, ia langsung memeluk Nek Luya sambil menangis terseduh-seduh. Ada apa Mayang? Kenapa kamu menangis? Tanya Nek Luya dengan cemas. Mayang tidak langsung menjawab, ia hanya memeluk neneknya dengan erat, mencoba menemukan ketenangan di tengah kegelisahan yang melanda hatinya. Setelah beberapa saat, ia pun mulai menceritakan apa yang terjadi. Neneknya mendengarkannya dengan penuh perhatian, lalu mengusap kepala cucunya dengan lembut. Duk, kamu yang sabar ya nak. Hidup memang penuh ujian. Sudah, ingat, kamu jangan pernah menyerah. Yang namanya masalah, pasti ada jalan keluarnya. Makanya kamu cepat nikah, biar ada yang melindungi kamu, ujar neneknya dengan suara pelan. Malam itu pun Mayang berbaring di samping neneknya, mencoba menenangkan pikirannya. Meskipun kejadian di kebun karet itu meninggalkan luka yang mendalam, ia tahu bahwa hidupnya harus terus berjalan. Ia tidak bisa membiarkan kejadian itu menghentikan langkahnya. Sementara di tempat lain, mandor proyek pembangunan di desa sebelah saat itu sedang duduk di sebuah pondok kecil di tepi lokasi proyek. Ia sedang memeriksa laporan pekerjaan hari itu. Tetapi pikirannya terusik biasanya di jam-jam seperti ini. Mayang sudah datang menjajakan jamunya dengan senyumnya yang selalu membuat suasana menjadi lebih cerah. Namun memang hari itu tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Loh, kenapa Mayang gak datang ya? Apa dia sakit? Atau ada masalah di rumahnya? Gumam Arman pada dirinya sendiri. Sejak pertama kali bertemu dengan Mayang, Arman sudah merasa ada yang istimewa pada gadis itu. Bukan hanya karena kecantikan alaminya yang menawan, tetapi juga karena semangatnya yang sangat luar biasa. Mayang bukanlah tipe wanita yang mudah mengeluh, bahkan ketika harus berkeliling menjual jamu di bawah terik matahari. Arman juga sering memperhatikan bagaimana Mayang selalu menjaga sikap yang tetap ramah meskipun dikelilingi para pekerja yang kadang berperilaku kasar atau menggoda. Arman tahu betapa kerasnya hidup yang dijalani Mayang. Ia pernah mendengar dari beberapa pekerja bahwa Mayang hidup bersama neneknya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Hal itu tentu membuat Arman semakin kagum. Di usianya yang masih muda, Mayang sudah memikul tanggung jawab besar tanpa mengeluh. Keberanian dan ketulusannya membuat Arman ingin mengenal gadis itu lebih dalam. Hingga singkatnya hari itu, Arman pun mencoba menepis rasa penasarannya dengan kembali fokus pada pekerjaannya. Namun ia tidak bisa menahan rasa khawatir yang semakin besar. Dalam hatinya ia ingin memastikan bahwa Mayang baik-baik saja. Ketika sore menjelang dan pekerjaan proyek selesai, Arman pun memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa yang terjadi. Ia lalu meminta izin kepada atasannya untuk pulang lebih awal dan mulai berjalan menuju desa Mayang. Sesampainya di desa, Arman bertanya pada beberapa warga setempat tentang rumah Mayang. Maaf Pak, saya ingin bertanya. Bapak tahu nggak ya Pak, rumah Mayang yang jualan jamu itu di mana? Tanyanya dengan sopan. Oh Mayang, rumahnya ada di ujung sana Mas, dekat pohon mangga besar. Tapi kamu ini siapa ya Mas? Kok tumben ada yang nanyain dia? Tanya seorang lelaki tua dengan nada penasaran. Saya temannya Mbak yang sering beli jamu dari Mayang. Ya mau memastikan saja, soalnya tadi dia nggak datang ke tempat biasa, jawab Arman dengan senyuman. Lelaki tua itu mengangguk dan menunjuk ke arah rumah Mayang. Arman lalu mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanannya.
Dalam beberapa menit, ia tiba di depan rumah kecil yang sederhana. Dengan dinding kayu dan atap genteng tua, ia melihat pintu rumah setengah terbuka dan suara lembut Mayang dari dalam. Sepertinya dia sedang berbicara dengan seorang. Arman mengetuk pintu dengan pelan. Dok, dok, dok. Permisi. Mayang, ini saya Arman, katanya. Mayang terkejut mendengar namanya disebut. Ia pun segera menuju pintu dan melihat Arman berdiri di sana dengan wajah yang tampak khawatir. Loh, Mas Arman, ada apa ya Mas? Kok datang ke sini? Tahu rumah saya dari mana Mas? Tanyanya sambil berusaha tersenyum meski matanya masih sembab akibat tangisan sebelumnya. Gini, saya cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja. Soalnya kan hari ini kamu gak datang ke proyek. Biasanya kamu selalu tepat waktu loh, jawab Arman dengan jujur. Mendengar itu Mayang pun merasa terharu. Tidak banyak orang yang memperhatikannya seperti ini. Namun ia berusaha menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Oh iya Mas, saya cuma lagi gak enak badan tadi pagi, jadi gak jualan. Arman memandangi wajah Mayang dengan seksama. Meski Mayang berusaha tersenyum, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Arman merasa bahwa gadis itu telah menyembunyikan sesuatu. Namun ia tidak ingin memaksa Mayang untuk bercerita. Oh, ya sudah. Kalau begitu, kamu istirahat saja dulu. Jangan terlalu memaksakan diri ya. Kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa bilang ke saya, ujar Arman dengan nada tulus. Mayang mengangguk pelan saat itu. Terima kasih ya Mas Arman. Saya baik-baik saja kok Mas. Cuma sedikit lelah saja. Baiklah, kalau begitu saya nggak akan ganggu lama-lama kok. Kamu istirahat ya. Saya cuma ingin memastikan kalau kamu nggak kenapa-napa, kata Arman sambil tersenyum. Setelah berpamitan, Arman berjalan menjauh dari rumah Mayang. Namun dalam hatinya ia masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun memutuskan untuk tidak terlalu memaksa hari ini. Tetapi tekadnya untuk mengenal Mayang lebih dalam semakin kuat. Ia ingin menjadi seorang yang bisa membantu gadis itu, tidak hanya sebagai pelanggan jamu, tetapi juga sebagai teman atau mungkin lebih. Setelah Arman pergi, Mayang pun kembali masuk ke dalam rumahnya. Ia merasa bingung sekaligus terharu atas perhatian yang ditunjukkan oleh Arman. Selama ini ia selalu merasa bahwa hidupnya hanya dipenuhi oleh tanggung jawab dan juga perjuangan. Kehadiran seorang seperti Arman yang tulus dan peduli membuat Mayang merasa dihargai. Meskipun ia masih ragu untuk membuka hatinya kepada siapapun. Dalam hatinya Mayang bertanya-tanya, apakah mungkin Arman adalah jawaban atas wejangan neneknya tentang menikah? Namun ia pun segera menggelengkan kepala mencoba mengabaikan pikiran itu. Nenek bilang, jangan terlalu banyak pikiran yang gak perlu. Fokus saja sama dagangan dan juga kesehatan nenek lah, gumam Mayang. Namun dalam hati Mayang tidak bisa menyangkal bahwa memang kehadiran Arman membawa secerca harapan baru dalam kehidupan yang penuh perjuangan. Dia juga menjadi salah satu semangat ketika dia berjualan menuju proyek itu. Singkatnya beberapa hari kemudian, Mayang pun pulang agak terlambat. Pagi tadi ia sudah memulai hari lebih lambat dari biasanya karena merasa lelah dan juga ingin beristirahat setelah kejadian buruk di kebun karet kemarin. Namun Arman yang datang ke rumahnya dan menanyakan keadaannya membuatnya merasa lebih baik. Meski ia tidak ingin terlalu bergantung pada perhatian pria itu, Arman mengajaknya berbicara dan setelah beberapa waktu, ia pun mengusulkan untuk mengantar Mayang ke rumahnya. Awalnya Mayang merasa ragu, tapi dengan segala kebaikan yang telah ditunjukkan Arman, ia pun akhirnya menerima tawaran itu. Mereka berbincang ringan di sepanjang jalan dan Arman memperkenalkan dirinya lebih jauh. Meskipun Mayang masih menjaga jarak, ia merasakan kenyamanan dalam percakapan itu.
Sesampainya di rumah, Arman pun meminta izin untuk pergi, dan Mayang mengucapkan terima kasih dengan tulus. Merasa sedikit lebih lega setelah hari yang penuh ketegangan. Namun saat ia melewati jalan setapak menuju rumahnya, suasana menjadi berbeda. Jalan itu sepi dan gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang redup. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari belakang. Mayang pun mempercepat langkahnya, merasakan ketegangan yang mulai menyelimutinya. Di ujung jalan, sebuah suara keras pun memanggilnya. "Weh, Mayang, tumben pulang sendirian jam segini." Suara itu yang cukup familiar itu datang dari beberapa lelaki yang bekerja di kebun karet dekat rumahnya. Mayang tertegun sejenak, menyadari siapa yang memanggil. Mereka adalah pekerja yang pernah menggoda dan membuatnya merasa tidak nyaman sebelumnya. Ada 3 orang di antara mereka tertawa dan memandang Mayang dengan tatapan tidak senonoh. "Mayang, kamu kok cantik banget sih malam-malam kayak gini? Mau abang temani pulang?" Tanya salah satu dari mereka dengan senyum licik yang membuat Mayang semakin waspada. Mayang berusaha tetap tenang dan tidak ingin menanggapi godaan itu. "Tidak usah mas, saya sudah bisa pulang sendiri," jawabnya sambil mempercepat langkahnya, berusaha tidak memandang mereka. Namun salah satu dari mereka yang bertubuh tinggi besar pun langsung menghalangi jalan Mayang. Jangan buru-buru Mayang. Kami kan cuma ingin dilayani. Ngobrol lah sedikit, gak ada salahnya kan? Lagian, kita juga kan sudah lama jauh dari istri. Jadi ya gitulah, katanya dengan suara memaksa dan penuh godaan, sambil menahan langkah Mayang. Mayang merasa cemas, hatinya pun mulai berdebar lebih cepat. Ia tahu jika ia melawan mereka secara fisik, kemungkinan besar itu akan berakhir buruk. Namun ia juga tidak ingin menunjukkan ketakutannya. Ia mencoba menghindar dengan sopan saat itu. "Tolong ya mas, saya ingin pulang. Jangan ganggu Mayang," kata Mayang dengan suara yang agak gemetar. Jangan takut Mayang. Kami ini kan cuma ingin lebih tahu banyak tentang kamu. Lagian, tubuhmu loh sudah bagus gini kok nggak nikah-nikah. Jadinya kan kami tergoda, kata yang satu sembari tertawa. Mereka pun mulai mendekatinya lebih dekat. Keringat mulai membasahi dahi Mayang saat itu, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Tiba-tiba ia teringat kata-kata Arman beberapa jam sebelumnya yang meminta agar ia tidak takut dan tidak ragu untuk mencari bantuan jika merasa terancam. Dengan penuh keberanian, Mayang mendorong tubuh lelaki yang menghalanginya dan mencoba berlari. Namun salah satu seorang dari mereka pun menangkap pergelangan tangannya dengan erat. Kamu mau kemana Mayang? Kita kan belum selesai main-mainnya," teriak lelaki itu sambil tertawa. Mayang meronta berusaha menarik tangannya agar terlepas dari cengkeraman mereka. "Tolong, lepaskan saya. Jangan seperti ini." Tapi salah satu dari mereka pun yang lebih tua hanya tertawa dan berkata, Jangan keras-keras Mayang. Kita kan cuma mau sebentar saja bermain-main dengan kamu. Ya sudah, ayo ikut kami." Saat Mayang sudah mau dibawa dan akan dilakukan hal-hal yang buruk, saat itu tiba-tiba salah satu dari mereka yang lebih tua pun melihat ada sosok Arman yang datang menunggangi motornya. Dia tampak khawatir ketika melihat Mayang sudah dikelilingi oleh para lelaki itu. "Mayang, kamu gak apa-apa?" tanya Arman sambil berhenti di dekat mereka. Mayang yang merasa sangat lega pun melihat Arman. Dia segera berlari ke arah motor Arman. "Mas, tolong bantu saya mas." Arman memandang ketiga lelaki itu dengan tatapan tajam. "Kalian ini berani-beraninya yang mengganggu Mayang," katanya dengan suara yang berisi peringatan. Ketiga lelaki itu tampak terkejut, namun mereka tidak mundur.
Lebih baik lo jangan ikut campur urusan kami. Jangan coba macam-macam ya lo. Kalau kalian gak mau masalah, lebih baik kalian pergi sekarang juga, bentak Arman saat itu. Namun saat itu, ketiga preman-preman itu atau pekerja proyek di kebun karet itu, mereka yang sudah kuat pun dengan keberanian, mereka langsung mengejar Arman dengan kejam. Arman yang memang tidak bisa bela diri saat itu, dia mencoba melawannya, tapi karena kalah jumlah, Arman pun kalah saat itu. Dia dipukul, ditendang, dan dihajar dengan keras oleh lelaki-lelaki itu. Hingga saat itu Arman pun sekarat. Dia sudah tidak bisa bangun lagi. Dan saat itu, Mayang yang melihatnya dengan menangis. Dia pun dibawa langsung oleh ketiga lelaki itu. Dia dibawa ke dalam kebun karet. Lalu mereka bertiga melakukan hal-hal tercela, yaitu Mayang digilir dengan paksa. Saat itu jangan kelelahan, Arman hanya bisa menyaksikan dengan tubuhnya sudah sekarat. Dia tidak bisa bangun lagi. Ingin sekali dia menolong Mayang. Namun memang saat itu tubuhnya sudah tidak bisa kuat lagi untuk bangun. Hingga para lelaki-lelaki itu pun melakukan hal-hal itu dengan puas. Mereka melakukannya secara bergantian. Mayang yang sudah tidak bisa melawannya pun hanya bisa pasrah. Hingga setelah mereka semua sudah puas, Mayang pun tampak kelelahan di situ. Semua darah pun sudah mengucur di alat kelamin dari Mayang. Saat itu Mayang berjalan dengan tertatih-tatih kepada Arman. Dia menangis karena saat malam itu juga kesuciannya sudah direnggut oleh para lelaki yang ada di kebun karet itu. Dia berteriak minta bantuan menolong Arman, karena saat itu Arman hampir saja meninggal dunia. Namun untungnya, dengan teriakan keras itu, ada warga yang datang setelah itu dan menolong Arman untuk dibawanya ke puskesmas terdekat yang ada di desa itu. Hingga malam itu pun Mayang terasa hancur. Ia pulang dengan mata yang sudah tidak bersemangat lagi. Sampainya di rumah, neneknya kaget melihat wajah Mayang yang sudah keluh. Dia tampak kusut, tapi Mayang tidak pernah menceritakan hal itu kepada neneknya. Hingga saat itu memang Mayang berjalan dengan langkah pelan menuju rumahnya. Perasaannya hancur dan lelah. Tubuhnya masih terasa kaku, seakan-akan setiap langkah yang diambil semakin berat. Di pikirannya hanya terbayang wajah Arman yang terluka parah setelah dikeroyok oleh para lelaki dari kebun karet yang terus menghantui. Ia merasa tak berdaya, tidak bisa berbuat banyak ketika pria yang baru saja menunjukkan kebaikan kepadanya terjatuh dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Arman tidak bisa melawan karena meskipun dia tegas dan berani, dia tidak pernah dilatih untuk bertarung. Dan lebih buruk lagi, Mayang merasa dirinya tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi Arman. Ketika akhirnya sampai di rumah, setelah Mayang kehilangan kesuciannya, Mayang berdiri di depan pintu sejenak, mencoba menenangkan diri sebelum masuk. Neneknya yang masih lemah dan tergantung pada Mayang, dia sedang tidur di dalam rumah. Dan Mayang tidak ingin neneknya melihat kondisinya yang kotor dan juga penuh kecemasan. Dia menarik nafas panjang sebelum membuka pintu dan melangkah masuk. Saat itu, bayangan neneknya yang begitu lemah pun di tempat tidur mengingatkannya akan tanggung jawab yang selama ini ia pikul. Neneknya adalah satu-satunya keluarga yang ia punya, satu-satunya orang yang masih memperhatikannya setelah kedua orang tuanya meninggal. Namun pada malam ini, Mayang merasa cemas lebih dari sebelumnya, karena ada bagian dari dirinya yang merasa takut jika neneknya tahu apa yang terjadi. Dan juga ada bagian lain yang merasa terlalu lelah untuk menyembunyikan segalanya. Dengan langkah berat, Mayang menuju tempat tidur neneknya dan duduk di sampingnya. Nenek Lewiyah terbangun melihat Mayang yang masuk dengan wajah kusut dan pakaian yang sudah kotor. "Mayang, kamu kenapa? Kok terlihat seperti itu, Nduk?" "Tidak ada apa-apa, Nek. Cuma sedikit lelah saja," ucapnya dengan berbohong. Nenek Lewiyah mengamati Mayang dengan tatapan tajam. "Mayang, Nenek tahu kamu gak bisa bohong sama Nenek. Apa yang terjadi?
Kamu gak bisa sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu. Air mata pun mulai menetes tanpa bisa ditahan lagi. Mayang tak bisa menahan kesedihan dan rasa takut yang menyelubunginya. Dengan suara yang bergetar, ia mulai bercerita. Nek, tadi ada kejadian buruk, Nek. Beberapa lelaki di kebun karet itu mengganggu aku. Bahkan dia semua memperkosa aku, Nek. Mereka menggilirku dan Mas Arman datang menolong, tapi mereka mengeroyok Mas Arman, Nek. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Mereka hampir membunuhnya. Aku takut sekali, Nek. Kesucianku sudah hilang. Nenek Luya terdiam beberapa saat. Matanya yang sudah menuap pun menatap cucunya dengan penuh rasa prihatin. Tangannya yang keriput meraih tangan Mayang menggenggamnya dengan lembut. Astagfirullah, kamu yang sabar ya, Nduk. Nenek janji, nenek gak akan sebarkan berita ini kepada siapapun. Kamu yang sabar. Yang penting kamu masih selamat. Meskipun sudah, lupakan saja semuanya. Setelah mendengar ucapan dari neneknya, Mayang juga merasakan kehangatan dari genggaman tangan neneknya. Dan kini untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasa sedikit tenang. Tapi rasa sakit yang dirasakannya tidak bisa begitu saja hilang. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang penuh ketidakpastian, di mana setiap langkah terasa lebih berat dan semakin menjauhkan dirinya dari harapan. Nek, aku takut aku gak bisa kuat lagi, Nek. Aku malu, Nek. Aku malu. Sudah, lupakan. Kamu tetap menjadi gadis yang baik. Hingga singkatnya saat itu, Mayang pun yang sudah kehilangan kesuciannya itu, dia hanya bisa pasrah dan berharap semoga dia tidak hamil. Hingga saat itu pun, sementara Arman yang dirawat di puskesmas, dia menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun banyak luka yang ada di wajahnya dan tubuhnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.